Temanya orang-orang munafik dan salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Allah Azza wa Jalla kembali memberikan kita kesempatan serta hidayah untuk duduk di salah satu rumah Allah Azza wa Jalla dalam rangka kita berzikir kepadanya, dalam rangka kita mengingat Allah, dalam rangka kita mempelajari agama dan syariatnya. Semoga Allah Azza wa Jal menjadikan kita orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang tulus di atas jalan-jalan kebaikan, dan semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa berada di atas hidayahnya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan malam niki kita akan membahas ucapan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, sittu sifatin fis salati min alamatin nifaq. Ada 6 sifat dalam ibadah salat yang merupakan tanda-tanda kemunafikan. Ada 6 sifat di dalam salat merupakan tanda-tanda kemunafikan. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ibadah salat adalah ibadah yang Allah wajibkan atas seluruh para nabi. Ibadah salat ini adalah syariat seluruh rasul alaihi wassalatu wassalam. Di antara yang menerangkan itu adalah firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Ibrahim. Apa doa Nabi Ibrahim alaihi salam? Ayat yang ke-40 Allah mengatakan dalam surat Ibrahim, Rabbi ja'alni
muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ini doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Rabbi ja'alni muqimas salat. Jadikanlah aku hambamu yang mendirikan salat. Jadikanlah aku hambamu yang menegakkan salat. Wa min dzurriyyati, serta anak keturunanku. Rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Rabb kami, kabulkanlah doa kami. Doa Nabi Ibrahim alaihi salam ini menunjukkan bahwasanya di antara syariat yang ada pada syariatnya Nabi Ibrahim alaihi salam adalah melaksanakan ibadah salat. Kemudian juga kisahnya Nabi Syuaib alaihi salam ketika beliau melarang kaumnya dari perbuatan syirik, ketika melarang kaumnya dari mempersekutukan Allah dengan berhala-berhala mereka. Apa kata kaumnya? Ya Syuaibu, asalawatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una. Wahai Syuaib, apakah gara-gara salatmu engkau memerintahkan kami untuk meninggalkan ibadah yang telah dilakukan oleh nenek moyang kami? Nabi Syuaib disalahkan oleh kaumnya dari gara-gara apa? Dengan beralasan salat. Gara-gara depacu salat ke debada ita ini mana? Debala ita nggawe ibadah ta ini. Ya, ini kata kaumnya Nabi Syuaib. Nah, ini menunjukkan ya bahwasanya kaum Nabi Syuaib melihat Nabi Syuaib alaihi salam senantiasa melakukan ibadah salat. Makanya kata Syekh Nasir As-Sa'di rahimahullah, Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, inna as-salata lam tazal masyru'atan lil anbiya'il mutaqaddimin. Sesungguhnya salat itu senantiasa disyariatkan pada nabi-nabi sebelumnya. Nabi-nabi yang diutus sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makanya Allah perintahkan juga Nabi Musa ketika terjadi dialog ya antara Nabi Musa dan Allah Azza wa Jalla dalam surat Thaha ayat yang ke-14, apa kata Allah? Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada sesembahan yang benar kecuali diriku, maka beribadahlah kepadaku. Wa aqimis salata li dzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Berarti Abu Ghabang, syariat salat adalah wajib. Syariat salat adalah ya disuruh semua rasul, semua nabi dan rasul. Adalah syariat seluruh para nabi dan seluruh para rasul. Baik. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan salat ini sebagai apa? Amududdin, tiangnya agama. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad,
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As-salatu 'amududdin." Salat itu adalah tiangnya agama. Maka oleh karena itu orang-orang yang tidak salat, mereka adalah orang-orang yang telah menghancurkan tiang-tiang agama mereka. Bagaimana akan mungkin berdiri sebuah bangunan tanpa tiang? Bagaimana mungkin sebuah bangunan akan kokoh tanpa tiang? Tidak akan mungkin. Maka oleh karena itu, ketika Umar menjabat sebagai Amirul Mukminin, pemimpin tertingginya orang-orang beriman, menulis surat kepada gubernur-gubernurnya. Ya, kalau bisa pemerintah kita seperti itu di saat ini. Dia tulis apa? Surat kepada gubernur-gubernurnya. Apa katanya? Inna ahamma umurikum indi as-salah. Sesungguhnya perkara yang paling penting di sisiku adalah perkara salat. Perkara kalian yang paling penting di sisiku adalah perkara salat. Faman hafidhaha wa hafadha 'alaiha. Barang siapa yang menjaga salatnya dan menjaga yang berkaitan dengan salatnya, sungguh dia telah menjaga agamanya. Saya jaga salat, yang jaga agamanya. Namun dia jaga salatnya, jangan dia jaga agamanya. Wa man dayya'aha fahuwa lima siwaha adya'u. Barang siapa sai yang menyia-nyiakan salatnya, dekna perhatian salatnya, sia-siayangna salatnya, maka ia pasti akan lebih menyia-nyiakan perkara yang lain. Salatnya amburadul, urusan yang lain pasti lebih amburadul. Urusan salatnya saja dia tidak perhatikan, apalagi urusan yang lain. Kemudian Umar mengatakan, la hadza fil Islam liman tarakas shalah. Tidak ada bagian dari agama Islam dekna arak bagian dengan nikile dalam agama Islam liman tarakas shalah, lamun nenjerang salatna. Kalau dia meninggalkan salatna, dia ngarak bagian. Dah. Apalagi salat sekali seminggu, sampai Jumat. La ilaha illallah, la haula wala quwwata illa billah. Baik. Kita baca ucapan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Apa kata beliau? Sittu sifatin fis salati min alamatin nifaq. Ada 6 sifat di dalam salat merupakan tanda-tanda kemunafikan. Yang pertama, al-kasalu 'indal qiyami ilaiha. Malas ketika akan mengerjakannya. Malas ketika hendak berdiri menegakkannya. Pirawah apa gopang? Pirawah? Pira sebut toah sifat kemunafikan dalam sholat. 20. Oh, 20 mana nangka aja. Oh, buru rasai Abu Gopang tuh. Berapa? 1. Sifat orang munafik, kemunafikan dalam sholat yang pertama adalah malas ketika hendak mengerjakannya. Malas ketika berdiri menunaikannya. Yang kedua, wa mura'atun nasi fi fi'liha. Riya ketika mengerjakannya. Riya. Yang ketiga, wa ta'khiruha
suka menunda-nunda salat? Berapa? 3, telu. Ri. Pira sebut tuah ri? Telu sai. Hah? Lupa itu kan. Itu apa telu je pacuy lagu. Sai 2 telu kenapa ya? Ahim. Malas ketika mau mengerjakannya. 2. Riak ketika mengerjakannya. Telu. Buka bang. Terus sum'ah dia. Itu sum'ah ngana no. Ta'khiruha, mengakhirkan, menunda-nunda. Mengakhirkan waktunya. Yang keberapa? Yang keempat. Wa naqruha. Salatnya cepat-cepat seperti ayam mematuk. Lamun nawah ara sih saya dengan 4 nya jabat tanda wah itu ini para jamaah. Onya ini. Yang keberapa? Yang kelima. Wa qillatu dzikrillahi fiha. Sedikit berzikir kepada Allah di dalamnya. Sekeji. Ya. Mara bahasa zaman nang kanok satset ngana. Ini ngecap doang, gupuh. Yang terakhir, yang keenam, wattakhallufu an jama'atiha. Tidak salat berjamaah. Ini 6 tanda kemunafikan yang ada di dalam salat. Kita mulai dari yang pertama, malas ketika menunaikannya. Malas itang gawena. Allah menyebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 142 tentang sifat malasnya orang-orang munafik. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Wa idza qamu ila salati qamu kusala. Apabila mereka berdiri menunaikan salat, mereka berdiri dengan malas. Dara angenna, merasa berat, lambat, tidak semangat. Ini tanda-tanda kemunafikan. Ya. Allah katakan mereka berdiri dalam keadaan malas. Yura'unan nas. Mereka bermaksud riya. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Mereka tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Dalam ayat yang lain, surat At-Taubah ayat ke-54, Allah juga menyebutkan wala ya'tunas salata illa wahum kusala. Orang-orang munafik, mereka tidak datang salat kecuali dalam keadaan malas. Ndek datang gawe salat ini kecuali malas. Aduh, azan. Wah, ngana para jamaah. Orang azan dia ngeluh. Iya. Seharusnya ketika azan dia bahagia. Allah menyeru dia. Allah yang memanggilnya. Allah yang mengajaknya untuk bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, salat ya, salatnya orang-orang munafik ini tidak terlepas dari sifat malas ini. Ada orang beriman malas. Ya, dia memang cinta salat, dia senang salat, tapi pada kondisi tertentu dia malas. Misalkan musim nyat, malas dia. Ya, musim dingin dia malas.
sholat. Padahal meleteng tahiyat juga masjid lagu, ya gara-gara rasa dingin itu buat dia malas. Maka sifat malas seperti ini ikhwatal iman bukan termasuk penyakit kemunafikan. Karena salah satu cara setan menggoda manusia ini, mereka membisikkan sifat malas dalam hati kita. Sebagaimana dalam hadis Bukhari dari hadis Abu Hurairah, ya, bilang tetindo, setiap kita tidur ini setan ini baca mantra para jam. Kata turas bareh malas kita nggawi salat no. Baca yang kita mantra Abu Gabah. Yang baca ini setan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaq'udus syaitanu ya'qidus syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idza nam. Setan itu mengikatkan 3 ikatan punjungin nita, telu punjungan. Di mana? Di tengkuk kita. Tatkala kita akan tidur. Namun tertinduk punjungin itu setan ini. 3 para jamaah. Ya, yadribu kulla uqdatin makanaha 'alaika lailun tawil. Setiap satu ikatan apa mantranya? 'Alaika lailun tawil farqud. Ini mantra setan nih para jamaah. Apa katanya? Malam masih panjang, terus tidur. Masih pelo ke kelam no, tidur be. Ini nampu nang buru azan pertama nang kayak dulu, mampu tidur. Kita kena mantra wah ini. Kari. Kena mantra ngeri wah. Yang kedua, kemudian kata Nabi SAW, فَإِذِ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللَّهِ إِنْ حَلَّتْ لَهُ عُقْدَةٌ. Jikalau dia bangun, kemudian berzikir kepada Allah. Lamun turas tinduk baca doa para jamaah. Agar terbuka apa? Ikatan itu satu. Apa zikir kita? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Baca ini. Satu ikatan itu hilang. Fa in shalla, jikalau dia apa? Afwan, fa in tawaddaa in hallat lahu uqdah. Kemudian dia langsung berwudu, terbuka ikatan yang kedua. Fa in shalla in hallat lahu uqdah. Jikalau dia salat, hilanglah ikatan yang ketiga, terbuka ikatan yang ketiga. Fa asbaha nashitan tayyiban nafsi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia berdoa, dia wudu, dia salat, maka dia akan menjadi semangat menyambut hari dengan jiwa yang bahagia. Lamun tegawe si telu ni semangat itu le jelo ino. Wa illa asbaha khabithan nafsi kaslan. Jikalau tidak, bangun sudah tidak baca doa, ya, kemudian tidak langsung berwudu, apalagi tidak sholat, jam 7 jam baru na sholat. Apa kata Nabi SAW? Maka dia memasuki pagi hari dengan hati yang jelek dan rasa malas. Nah, ini dia para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ya. Maka oleh karena itu, ya, hati-hati jangan sampai malas menunaikan ibadah salat. Maka kata sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, yukrahu an yaquma ar-rajulu ila salati wa huwa kaslan. Kata Ibnu Abbas, dibencinya seseorang yang berdiri salat dalam keadaan malas.
Ya kadang-kadang selengkaknya kereng lemes-lemes datang tiba masjid para jamaah. Oh enggak. Semangat datang tiba masjid. Enggak kenyelengkak kereng ngaruh otak terus. Malas bayi ruante ini. Ya ri dia ini selengkak kereng datang ke masjid. Lemah-lemah ruan. Dibenci orang yang menunaikan salat dalam keadaan malas. Kata Ibnu Abbas, walakin yakum ilaiha talqal wajhi azim ar-raghbati syadid al-farahi, akan tetapi dia menunaikan salat dengan wajah yang berseri-seri, bahagia, keinginannya besar. Ini hadap kita. Datang salat itu dengan hati yang bahagia, ngumbe-ngumbe susah, jerang susah juru. Ya bareh tulak kaning balik aku susah. Ya lamun tagin salat kesenangan diri dulu. Baik. Yang keberapa? Dua. Yang kedua. Masalah apa? Ria. Masalah ria dalam salat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, ria ini lebih bahaya dari fitnah apa? Al-Masih Ad-Dajjal. Saking bahayanya riya ini. Lebih bahaya dengan Dajjal para jamaah. Namun Dajjal belum tentu tabadait. Lagun riya ini jian ditam bembeaning tah. Tidak semua orang berjumpa dengan riya. Dengan Dajjal. Orang-orang yang hidup di akhir zaman, ya, mereka yang akan berjumpa dengan Dajjal. Tapi ria dari manusia yang pertama sampai akhir zaman, mereka dicari oleh penyakit ria ini. Terutama orang-orang soleh. Terutama orang-orang yang punya kelebihan. Mereka lebih cepat diseret, ditarik menuju penyakit ria. Orang-orang yang berilmu riak dengan ilmunya, ahli salat riak dengan salatnya, ahli sedekah riak dengan sedekahnya. Orang-orang yang punya kelebihan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ibnu Majah, "Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal Masihid Dajjal." Maukah aku kabarkan kepada kalian sesuatu yang paling aku takutkan dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal? Apa jawaban para sahabat? Qulna bala. Tentu Rasulullah. Qala asyirkul khafi. Syirik tersembunyi. Syirik nyebuk. Ini bahasa lainnya. Riya, syirik nyebuk. Ayyakumar rajul yusalli, ada seorang yang berdiri salat, fayuzayyinu salatahu, dia perindah salatnya, lima yara min nazari rajulin, karena dia melihat karena dia melihat ada seseorang yang memperhatikan salatnya. Luri Allahu akbar. Tama ustaz kita pergi awakna mulai jalan selamat ngene langsung tegak ya. Ya. Dia perindah salatnya. Dan para ulama kita menyebutkan riya dalam salat itu ada dua. Riya di dalam salat itu ada dua. Yang pertama disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Ya. Yang pertama, ada orang yang salat. Ya, ada orang yang salat. Kemudian datanglah riya kepada dia. Ada orang yang salat, kemudian datanglah apa? Riya kepadanya. Dia berusaha melawan riyanya. Dia berusaha mengusir riyanya. Maka dalam kondisi seperti ini, ya, apa kata para ulama? Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin,
Maka orang seperti ini salatnya sah, ya, kemudian dia tetap mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Awalnya ikhlas, kemudian riya. Tapi dia berusaha melawan. Salah gawe kuria aku ini. Dia kembali berusaha ikhlas. Sampai akhir salatnya, maka salatnya tetap sah dan dia mendapatkan pahala. Yang kedua, ya, ada orang yang salat, kemudian datanglah riya kepada dia. Kemudian dia membiarkan riya itu menjadi selimut di dalam salatnya. Dia membiarkan riya terus berada dalam hatinya sampai akhir salat, sampai dia selesai salat. Fatabtulus shalah, maka dengan ini salatnya batal. Tidak dapat pahala, dia dapat dosa. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, ini bahayanya riya ini. Awalnya ikhlas kita lihat tengah dengan teriak ini. Awalnya ikhlas kita lagu lihat tengah atau rekat ketelu, rekat keempat atau teriak. Sedas rekat saya dua, si kedua kan si ketelu ini sih. Nah, kalau kita biarkan riya itu terus sampai akhir. Nah, bagaimana kasusnya kalau riya itu datang setelah ibadah? Bagaimana kasusnya kalau riya itu datang setelah ibadah itu selesai? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagu diri. Alhamdulillah, tahu aku sholat, ya, alhamdulillah sholat saya. Jumlah diri. Sah sholatnya? Tetap sah sholatnya. Karena riya yang datang setelah berakhirnya ibadah itu tidak mempengaruhi sahnya sholat. Baik. Tanda yang keberapa? Yang ketiga. Apa yang ketiga? Yang ketiga apa? Ta'khiruha, menunda-nunda. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, sebelum kita bahas ini, ya, Nabi SAW pernah menunda sholat, 4 sholat bahkan. Nabi SAW pernah menunda sholat, 4 sholat. Kapan? Pada perang Ahzab, pada perang Khandaq tahun ke-5 Hijriyah. Nabi sholat zuhur, Nabi sholat asar, Nabi sholat maghrib, Nabi sholat isya. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, dihasankan oleh Imam Al-Albani dari Abdullah bin Mas'ud. Apa kata beliau? Innal musyrikin syaghalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an 4 salawatin yaumal khandaq. Orang-orang musyrikin telah menyibukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari 4 salat pada perang Khandaq, atau disebut dengan perang Ahzab. Bukan apa? 4 salat Nabi tunda gara-gara dengan musyrik ini. Ya. Hatta zahaba minal lail, sampai pergi sebagian malam. Kemudian Nabi perintahkan Bilal untuk adzan. Kemudian qomat, fasallat zuhra, salat zuhur dulu. Selesai salat zuhur, Nabi perintahkan Bilal lagi untuk qamat, salat asar. Selesai salat asar, Nabi perintahkan Bilal lagi untuk qamat, salat maghrib. Selesai salat maghrib, Nabi perintahkan Bilal lagi untuk qamat, salat isya. Subhanallah. Salat ditunda kapan? Ketika ada uzur. Misalkan safar, dia mau jamak takhir, boleh dia tunda waktu salatnya. Atau ketika, ya, seseorang punya hajat yang luar biasa. Misalkan ada seorang dokter yang melakukan operasi,
Dia masuknya kapan? Sebelum maghrib. Selesainya kapan? Jam 10 malam. Ya, dia boleh jamaah salatnya maghrib dengan isya di waktu salat isya. Tapi kalau menunda-nunda waktu salat bagi orang yang tidak punya udzur, dia berdosa. Bahkan ini adalah salatnya orang-orang munafik. Umar radhiyallahu ta'ala anhu, para jamaah yang dimuliakan, pada tahun ke-23 Hijriyah, ya, ketika beliau mengimami salat subuh, disebutkan dalam beberapa riwayat. Jadi ada beberapa tabi'in itu para jamaah, dia hafal surat Al-Hajj dengan surat Yusuf itu karena apa? Dari Umar yang selalu membaca dua surat itu ketika sholat subuh. Ngumbe lalu kerangna para jamaah, Umar membaca surat Al-Hajj dan surat Yusuf ketika sholat subuh sampai makmumnya apa? Hafal. Umar dibacok oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi, ya, jatuh tersungkur, bersimbah darah, ya, sampai ususnya robek. Ketika dikasih minum nabiz, air itu keluar kembali. Tahu nama nabiz para jamaah? Nabiz itu air rendaman kurma. Ya, kurma itu dibuang tulangnya kemudian direndam. Itu namanya nabiz. Dikasih minum Umar radhiyallahu ta'ala anhu, kemudian air itu kembali keluar dari ususnya. Ya, beliau pingsan. Ketika sadar, apa kata beliau? Asallan nas? Apakah orang-orang sudah salat? Apa kata Abdullah bin Abbas yang hadir menjawab, "Na'am ya Amirul Mukminin." Iya, orang-orang sudah salat wahai Amirul Mukminin. Kemudian Umar meminta air wudu, kemudian beliau berwudu. Ya. Sebelum terbitnya matahari, Umar radhiyallahu ta'ala anhu menunaikan salat apa? Salat fajar. Tidak mau menunda-nunda salatnya. Padahal dalam kondisi beliau sakit yang luar biasa. Beliau meninggal dunia di atas kezaliman tersebut yang dilakukan oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Tapi sekarang subhanallah, ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, ada orang-orang yang disibukkan oleh pekerjaannya, disibukkan oleh dunianya. Ya, pirana salat, antina matahari agin ketelap beru net salat. Inilah salatnya orang munafik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, diriwayatkan oleh Anas bin Malik, tilka salatul munafiqi, itulah salatnya orang-orang munafik. Yarqubus syamsa, dia mengamati matahari. Gitana jelo masih terang nangka julu mana. Hatta idza kanat baina qarnay syaitan naqaraha arba'an. Ketika sudah matahari itu di antara dua tanduk setan akan terbenam, barulah dia mematuknya sebanyak 4 rakaat. Makanya ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, para ulama membagi waktu salat itu menjadi 2. Waktul ikhtiyar, waktun ikhtiyari wa waktun daruri. Waktu pilihan dan waktu darurat. Waktu pilihan dan waktu darurat. Waktu pilihan itu yang telah ditentukan oleh agama ini. Itu namanya waktu pilihan. Salat zuhur, ketika tergelincirnya matahari sampai bayangan sama dengan bendanya. Waktu salat subuh sampai sebelum terbitnya matahari. Waktu salat asar bayangan masih panjang sampai terbenamnya matahari. Baik, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya para ulama menyebutkan, ya, waktu darurat itu cuma 3.
Enggak telu. Ya. Setelah matahari tergelincir ke barat hingga matahari mau menguning dan akan tenggelam. Pas kunang jelono. Itu waktu apa? Darurat itu. Saya kanggo gawe ya dengan si bedewe darurat. Contoh dengan si bedewe darurat. Kelolosan tindo. Atau wanita yang suci dari haid. Misalkan kapan dia suci dari haid? Pas sekunang. Bersih darahnya. Dia segera mandi. Kemudian dia sholat zuhur dan sholat asar. Itu wanita yang haid. Kemudian yang kedua, ya, waktu daruri yang kedua, dari tenggelamnya matahari hingga pertengahan malam untuk sholat maghrib dan sholat isya. Ingat dua sholat maksudnya nih. Dari tenggelamnya matahari sampai apa? Sampai pertengahan malam. Untuk dua sholat ini, waktu darurat, atau disebut waktu hajat, untuk menjamak sholat. Ada orang yang tidur dari asar, pirana urah jam 10 misalkan. Jadi dia boleh mengqada sholatnya, sholat maghrib dan sholat isya pada waktu itu. Yang ketiga, dari terbit fajar subuh hingga terbitnya matahari. Hukum asalnya sholat itu ditunaikan kapan? Di awal waktu. Ya, ketika menjelang terbitnya matahari, ini waktu apa? Darurat. Ya. Ketika menjelang terbitnya matahari, ini waktu darurat bagi siapa? Orang-orang yang menunaikan sholat subuh. Taib, kita ringkas yang keberapa? Yang keempat. Apa yang keempat Abu Gabang? Ketika dia sholat, dia datang misalnya mentuaan, bagus sangat sholat. Nah, bagus sangat mentuaan luka. Oh, jauh jangan Abu Gabang. Wa naqriha. Sholatnya cepat. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu pernah melihat orang yang sholat dengan cepat-cepat. Kemudian beliau bertanya, "Munzu kam tusalli hadhihi shalah?" Semenjak kapan kamu sholat seperti ini? Qala munzu 40 sanah. Lengan layak petang dosa tahun wah ini. Ka, jemaah. Lengan piran dengan yang kun sholat ini. Wah layak petang dosa tahun. Wah gawe ini kan. Allahu Akbar. Sudah 40 tahun saya mengerjakan sholatnya cepat-cepat begini. Apa jawaban Hudzaifah bin Yaman? Ma sallaita mundu 40 sanah. Dia dawah sholat lengan petang dosa tahun ini kan. Engkau belum sholat semenjak 40 tahun. Walau mutta wa anta tusalli hadhihi shalah la mutta ala ghairi fitrati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jikalau engkau mati dengan sholat seperti ini, engkau akan mati di atas selain agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita ingat kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yang melihat salah seorang sahabat sholat di mana? Di Masjid Nabawi. Suruh berapa kali? 3 kali. Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Itulah. Salat di depan salat ini. Kembali salat kamu belum salat. Sampai 3 kali. Apa akhirnya katanya? Ya Rasulullah, fama uhsinu ghairahu. Enggak ana cara ini doang, tahu ya Rasulullah. Cuman cara ini yang saya tahu. Diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tumakninah di dalam salat. Makanya orang-orang beriman dan orang-orang munafik ada satu hijab mereka. Apa hijab mereka? Orang beriman nyaman dengan salat. Hati mereka tenang dengan salat. Hati mereka tentram dengan salat.
Semakin besar keimanan kita, semakin nyaman hati kita, semakin tentram jiwa kita untuk salat. Tapi orang-orang munafik, mereka adalah orang-orang yang tidak betah dengan salat mereka. Ingin segera cepat selesai dari salatnya. Mana kecap jerah para jamaah. Ini orang-orang munafik. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wajulat qurratu aini fis shalah. Dijadikan ketentraman hatiku, penyejuk mataku di dalam salat. Makanya apa kata Nabi kepada Bilal? Ya Bilal, arihna bis salah. Wahai Bilal, kasih kami ketenangan dengan salat. Tenangan di salatnya dulu. Benengka jana hadir imam syarat ini para jamaah. Lamun ditabetah ditabetah ini kremang itu imam no. Mana batu kamu dah imam ni. La ilaha illallah. Macam bang kunta para jamaah tu. Iya ditabetah para jamaah. Kesuwe ini imam ni. Aduh meh ku ngeremin tapi kata kecapan kan. Hati-hati para jamaah. Ya. Dalam madhab Syafi'i, di antara pembatal sholat itu 2 huruf. Namun tengucapang 2 huruf, batal sholat. Berapa huruf sudah itu? Oh ya, batal sholat. Ini madhab Syafi'i ini. Kalau batuk, tidak ada masalah. Gatal tenggorokannya, tidak ada masalah. Tapi ini dia tanpa kebutuhan. Nas'alullah salamualaikum. Taib para jamaah yang dimuliakan Allah, ya kah? Azan dulu kah? Kemudian kita lanjutkan 5 menit lah, yang 2 terakhir itu azan dulu.
Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda, amma ba'du. Kemudian yang kita ringkas, yang kelima dan yang keenam, sedikit berzikir kepada Allah. Ya, orang-orang munafik dalam salat, akibat rasa malas mereka ingin segera cepat keluar dari salat, mereka sedikit berzikir kepada Allah. Sebagaimana dalam surat An-Nisa yang tadi, wala yadhkurunallaha illa qalila. Mereka tidaklah berzikir kepada Allah Azza wa Jalla kecuali sedikit. Karena apa? Tidak merasa nyaman, tidak merasa tenang bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya orang-orang beriman, hati mereka nyaman, hati mereka tentram, hati mereka tenang ketika salat dan ketika bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang keenam, tidak salat berjamaah. Terlepas dari perbedaan para ulama tentang apa? Hukum salat berjamaah. Ada yang mengatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan sunnah muakkadah. 4 pendapat para ulama tentang hukum salat berjamaah ini. Pendapat yang pertama mengatakan fardu kifayah. Pendapat yang kedua mengatakan sunnah muakkadah, ini mazhabnya Syafi'i. Kemudian ada yang mengatakan wajib dan bukan syarat sahnya salat. Wajib tapi bukan syarat sahnya salat. Ini pendapat mazhab Hambali. Kemudian pendapat yang keempat, dia wajib dan syarat sahnya sholat. Ini pendapat yang keempat, ini paling keras ini. Pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan pendapat ini dipilih oleh Ibnu Hazm Al-Andalusi. Ya berarti si juga dia sholat di masjid, dia sah sholatnya. Kalau pakai pendapat yang terakhir itu, yang keempat itu. Terlepas dari perbedaan pendapat para ulama, tidak salat berjamaah adalah ciri khasnya orang-orang munafik. Sebagaimana ucapan Abdullah bin Mas'ud dalam Sahih Muslim, "Walaqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq." Sungguh aku telah melihat bahwasanya orang yang meninggalkan salat berjamaah hanyalah orang munafik. Sungguh aku melihat orang yang meninggalkan salat berjamaah hanyalah orang munafik. Makanya salat yang paling berat itu adalah apa? Salat Isya dan salat subuh. Karena kenapa? Enggak dapat riya berjamaah. Mereka enggak dapat riya. Sehingga salat itu paling berat bagi mereka. Makanya Abdullah bin Umar mengatakan, "Kunna idza faqadna al-insana fi salatil isya asa'na bihi adh-dhann." Jikalau kami tidak melihat ada orang yang tidak ikut salat isya berjamaah, jikalau kami tidak melihat ada orang yang tidak ikut salat isya wa salatis subhi dan salat subuh, asa'na bihi adh-dhann, kami berburuk sangka kepada dia. Namun dek natayak salat subuh kan cai isya apa enggak? Kami berburuk sangka kepada dia. Ya, makanya ada ucapan yang keras pada jamaah, ucapan yang pedas. Dia kena pedas. Apa sih pedas? Lada. Lada ucapan ini Abu Gopang. Dengar ucapan ini Abu Gopang. Apa kata Ibrahim An-Nakhai, salah seorang tabi'in yang mulia? Kafa 'alaman 'alan nifaq. Cukup seseorang itu memiliki tanda kemunafikan. Cukup seseorang itu memiliki apa? Tanda kemunafikan. Ayyakuna ar-rajulu jaral masjid la yurafih. Dia tinggal di dekat masjid tapi tidak pernah kelihatan. Jari tetangga masjid lagu dewah ketemu.
cukup itu sebagai apa? Tanda kemunafikan. Lada pandai ini apa? Luar biasa dada. Lada gati. Baik, demikian kajian kita pada malam. Silakan Anda bertanya. Ini mudi dulu no. Misal kah? Bujulu majuan ko, ini jelas kan ini. Ini julung ko. Kah, misal. Tak apa terus. Hah? Terus. Iya. Iya. La ilallah, ibu-ibu. Dengar perkataan ini Juluka. Iya, pertanyaannya katanya. Ndek tak tahu apa, ndek tak tahu nunduk nungke, lagu ndek namanya berguru. Tidak mau menuntut ilmu. Bagaimana status orang ini pada hari kiamat? Buta ya loh. Buta. Kata Allah dalam surat Taha, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, disampaikan Al-Qur'an, disampaikan sunnah, dia boleh mendengar? Ya, tidak mau mendengar. Sesungguhnya dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit di dunia. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan hari kiamat kami akan kumpulkan dia di padang mahsyar dalam keadaan buta. Apa katanya? Qala lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Allah, kan layak di dunia begitu aku mana? Dahulu di dunia saya melihat. Ya. Qala kadzalika atatka ayati fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa. Dahulu di dunia telah datang ayat-ayatku kepadamu, namun kau melupakannya. Hari ini juga kau akan ditinggalkan. Jelas? Buta. Ya, akan buta pada hari kiamat. Wallahu taala ala wa ala. Belum aneh nih, Mas Bagi dulu. Malas melanggar gara-gara amburadul. Iya. Kamu tuh macam bang, kunto jadi makmum ini pada jamaah. Kamu macam bang, kunto jadi makmum ini. Ya. Arak makmum si pacu, arak makmum si macel, gitu. Mak anak sekolah itu masih dah. Ya. Ya. Jadi katanya ada imamnya kita nggak suka sama dia katanya. Tapi gara-gara urusan apa bacaannya kurang tepat. Akhirnya malas kita sholat kalau dia jadi imam. Ya makanya jadi imam itu jangan yang kurang-kurang tepat, harus yang tepat. Si jadi imam harus tepat pada jamaah. Makanya kata Nabi SAW, ya ummul qawmu aqra'uhum li kitabillah. Yang jadi imam itu yang paling pandai baca Al-Qur'annya. Fa in kanu fil qira'ati sawa fa a'lamuhum bis sunnah. Bacaan Qur'annya sama-sama hebat, yang paling tahu tentang sunnah. Seperti itu. Iya. Dendek mesila diri lamun teman cocok pada. Ya kadang-kadang kita mesila diri itu nengke ini. Ya, ustad-ustad ini terutama misalkan sambage ini, tahu diri kita paling cekat, kita paling gecap dulu. Nggak kayak mundur-mundur aja pada jamaah. Nggak sadek sih kurang-kurang noh. Ya, yang dia memang layak jadi imam, jadi imam. Nah, terlebih dia paham hukum sholat, bareng dia paham hukum sholat. Ketika kejadian satu masjid sampai 3 kali ulang sholat tangannya para jamaah, ya bingung ke sujud sahwi. Kenapa? Nggak paham fikih sholat. Maka di samping dia ya bacaannya bagus, dia juga paham fikih sholat. Sehingga mana ketika terjadi gerakan yang salah, kapan dia sujud sahwi, apa yang dia harus lakukan. Dia tahu apa yang harus dilakukan. Kalau imamnya paham, kalau yang nggak paham ya bingung. Apalagi makmum, imam saja bingung, apalagi makmum. Akhirnya, ya kebingungan semua. Nas'alullah salamul afiyah. Ya.
Maka oleh karena itu bukan termasuk kemunafikan, karena bacaannya kurang tepat. Wallahu taala ala wa alam. Abu Gabang kah? Izin Ustaz, bisa 5 Ustaz? Mau dendek dia alok no leri dah no mere. Telu aja. Telu kah? Dari awal kan tadi Ustaz masalah sholat itu Ustaz. Kah. Rasulullah SAW itu menghabiskan jarak orang dan ahli dengan salam. Apakah Nabi di depannya itu begitu juga Ustaz sholatnya? Apakah sama sholat nabi-nabi terdahulu dengan sholat nabi kita Muhammad? Sallallahu alaihi wasallam. Syariat para rasul itu berbeda-beda. Wallahu a'lam. Ya. Bagaimana tata cara sholatnya para nabi? Wallahu a'lam, tidak ada dalil yang menjelaskan itu. Jelas Abu Gabang? Nah, yang kedua. Ustaz kan masalah sholat ini Ustaz. Dan argayanna Ustaz, tanya nyarot, kita beri mukus untuk tetap ke sholat Ustaz. Tapi sekarang kita alihkan dengan puasa, sama-sama wajib Ustaz. Terus. Puasa ini kalau kita sakit, safar bisa kita tidak puasa. Kumbe na. Wah, tahu kenapa kata kumbe na. Jadi katanya Abu Gabang bertanya ini para jamaah. Sholat mau kita sakit, ya katanya berimpus nyerot katanya. Harus kita sholat, tidak ada tawaran. Sakit maupun sehat tetap harus sholat. Tapi kalau puasa ini kenapa katanya? Kita sakit ada uzur untuk tidak puasa. Ketika kita safar ada uzur untuk tidak puasa. Kenapa katanya? Pertanyaannya ini pertanyaan yang tidak boleh ditanyakan. Nah, kita ganti sih. Ndek, nak aku jelasan itu dulu. Dia selesai jawabannya ini. Jadi seorang wanita bernama Mu'adzah datang kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Pertanyaan wanita ini mirip dengan pertanyaan Abu Gabang. Apa kata wanita ini? Ma balun nisa taqdis shauma wala taqdis shalah. Wahai Aisyah, kenapa wanita itu diperintahkan mengqada puasa, tidak diwajibkan mengqada salat? Kenapa wanita haid itu diperintahkan mengqada puasa, tidak mengqada salat, padahal salat lebih wajib? Apa jawaban Aisyah? Aharuriyatun anti? Kamu ini wanita khawarij atau bukan? Lastu haruriyah walakinni as'al, katanya. Saya bukan seorang wanita khawarij, tapi saya bertanya. Jelas Abu Gabang? Yang ketiga, terakhir. Yang ketiga Ustaz, masalah tatilu dan telisi saya tadi Ustaz. Ndek kena bosan misalnya bilang subuh uras sudah masalah itu sampai kita jelo kan tetap teli itu kesehatan ini Ustaz. Dia kena bosan setan, no, mana ukuran ini? Yang mengetua anak ini pada jamaah. Aduh, kah? Astagfirullah. Jadi pertanyaan Abu Gabang, kenapa setan itu nggak bosan-bosan ngencingin telinga kita katanya? Ya Abu Gabang ini? Ya. Hadis ini punya cerita para jamaah. Ceritanya bagaimana? Ada orang tidur sampai telat sholat subuh. Nah, kalau ada orang yang seperti ini, apa kata Nabi? Balas syaitanu fi udhuni. Setan mengencingi telinganya. Yang namanya setan gak ada bosan menggoda manusia, gak ada lelah para jamaah. Kita yang lelah lawan setan itu, bukan setan yang lelah menggoda kita. Ya, makanya dalam sebuah asar disebutkan, ya, innal mu'min la yundi syaitan kama yundi ba'irahu. Sesungguhnya orang-orang beriman itu menjadikan setannya kurus, sebagaimana dia menjadikan setannya apa? Sebagaimana yang menjadikan ontanya kurus karena jauh perjalanan. Jadi kamu tugas tepiak setan tak kurus, raja mah. Ndak kena lemu isi. Ya, ndak selemu setan tak. Bagaimana? Dengan berzikir kepada Allah. Jelas Abu Gabang? Jelas. Iya. Berarti yang dua itu mubasir terganti satu aja Ustaz. Iya. Kan dulu. Beri dulu kan. Nah. Terus.
Terus. Ini belok lah. Oh kita sekian ayat 5 kali kita keperangan ya. Macam belok. Saya tentang mana? Jadi pertanyaan Luri ini katanya, bagaimana hukumnya kita mengulang-ulang satu ayat dalam sholat? Ada kisah yang disebutkan ya dalam Sahih Bukhari. Kisah salah seorang sahabat yang sholatnya diputar-putar cuma satu surat, Al-Ikhlas. Ya, kalau tidak salah Abu Sa'id Al-Khudri. Ya, Abu Sa'id Al-Khudri. Saya ingat sahabat itu. Abu Sa'id Al-Khudri mendengar salah seorang sahabat apa? Baca qul huwallahu ahad yuraddiduha. Terus ya kanyan ulang ini. Qul hu kanyan. Abu Sa'id menganggap ini sepele. Datang kepada Nabi SAW, Rasulullah, tadi malam saya dengar fulan sholat tapi cuma dibaca qul huwallah saja berulang-ulang katanya. Apa jawaban Nabi SAW? Walladhi nafsi biyadihi wa innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, surat Al-Ikhlas itu setara dengan sepertiga Al-Quran. Ulang-ulang beri bau jelas. Nah, kok si kedua kah? Kedua doa lebat ni malah apa-apa berdoa anta berdoa. Bukan anta apa punya ni? Bukan apa. Aku ni kena berdoa program. Dia berdoa lewat apa lah baca baca. Dia khusyuk baca nama, dia khusyuk. Apa baca. Terus kah? Yang nyampeang titipan ini Abu Gobang Nuri. Nah, nyampeang titipan. Jadi orang tua kita tidak khusyuk sholatnya karena apa? Tidak paham makna bacaannya. Mau kita pahala apa mau? Ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Fattaqullaha mastata'tum. Lagu na berusaha belajar, lamun wah berusaha lagu bengak-enggak na mau na bayawah. Ya. Allah akan tetap memberikan pahala kepada orang-orang yang melakukan apa? Kebaikan. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kebaikan orang-orang yang melakukan kebaikan. Jasri? Hai kah, terakhir. Aku dah tahu apa nak ajar lu apa lagi kalau depan. Saya akan sampaikan kamu ni ini kita mau balas Ya, Ri bertanya katanya. Lalu tengah haji lagu ini kalau kedokan. Kadang dengar, terkadang dek. Jadi ini yang ku neri dek dengan si kedok-kedang dah dek berdengar. Kadang-kadang padam dah dengan. Iya, kan dek si kedok-kedang dek berdengar. Arai tinduk dah. Iya. Ya datang ke tu tinduk pada jamaah. Ini menunjukkan majlis ilmu ini majlis yang tenang pada jamaah. Ngumbe-ngumbe susah tak datang haji be tenang dah. Ya, kumbe na mulai innal hamdalillah ngape itu tokol ta. Mulai anggu-anggu wah ngantok-ngantok ngono angku. Ya, makanya Ri semua dapat pahala Ri. Selaku mau pahala. Ya, tapi tergantung kadar keikhlasan. Tergantung kadar fokus mendengar atau tidaknya. Semua dapat pahala. Allah tidak pernah menyia-nyiakan pahala orang-orang yang melakukan kebaikan. Wallahu ta'ala ala wa ala. Wah, Bu Arwan ini. Apa Tuan Mardika? Usaha?
Jadi seolah-olah harus melayani dia sampai akhir waktu. Dan dari tadi Ustaz, dan kita dulu kena yang lain pegawaian si sore. Lalu dengan kita dengan kalau kita kan kita selesai jalan ke lagi coba sampai hubungan ini. Ada kita ada Ustaz Hasan. La ilaha illallah. Masalah bisnis katanya ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ya. Ingat ucapan Ibnu Katsir dalam tafsirnya ketika mentafsirkan ya firman Allah Azza wa Jalla, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk salat dan sabarlah di atasnya. Perintahan keluarga salat sabar. Apa kata Ibnu Katsir? Ya, beliau mengatakan idza aqamtas shalah atakar rizqu min haitsu la tahtasib. Dirikanlah salat. Jikalau engkau mendirikan salat, ya, maka rizki itu akan datang kepadamu dari jalan yang kau tidak sangka-sangka. Jadi salat ini dia nagin ngurangin rezeki enta, nagin ngerombo. Apa dah jamaah? Aku ita girang temun itu, nah. Aduh. Hilang pelanggan telaun mana? Nah hilang be ketimbangan hilang akhirat. Nah Allah berjanji ini nagin hilang, dia nagin hilang. Bahkan akan datang rezeki dari jalan yang tidak kira-kira. Jelas Tuhan ngerti? Nah, wallahu taala ala wa alam. Baik, kira-kira demikian kajian kita. Masih ada perkataan? Oh, tidak Bapak. Imam itu imamnya. Alhamdulillah. Sedangkan kita ke sholat rakaat dia tahun lagi terus tamat. Nah. Terus Apakah kebakaran ke sholat atau susah deh sampai salam? La elah. Taib. Jadi katanya nih, ketuaan masjid ini makanya para jamaah lamun bau ngadu imam rawatib. Kati teratur salatah. Nangke lamun dek najari arah yang merawatib ini coba. Kadang-kadang nagecap, kadang-kadang nesui. Tidak teratur waktu salat kita para jamaah. Ya. Oleh karena itu, lihat Nabi SAW itu sallallahu alaihi wasallam, para sahabat itu qamat ketika melihat Nabi masuk. Diperintah oleh Nabi baru qamat. Makanya kata Nabi kepada para wala taqumu hatta tarawni. Jangan kalian berdiri sebelum kalian melihat aku. Jangan berdiri sebelum melihat aku. Maka itu diantara manfaat mengangkat imam rawatib itu, ya, salat kita waktunya akan teratur. Kalau tidak aja berselabut mutu, kamat be, datang saya kecapan, kamat. Iya, simbe beri kebutuhan bersuruh kamat payu. Nah, kalau kasusnya seperti ini tidak ada imam rawatib, kemudian sholat, kemudian kamat, kita lagi sholat sunnah. Kalau masih rakaat pertama, batalkan. Ya, batalkan. Tapi kalau sudah rakaat kedua, ringkas, percepat sholatnya. Para ulama membahas di antara sholat yang disunnahkan yang diringkas itu adalah kapan? Ketika sholat sudah sunnah, ketika ikamat sudah dikumandangkan. Tapi sudah rakaat kedua. Lagu rakaat pertama aja batalan wah ya. Kenapa? Nanti kita akan ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Kita mati ini lambat. Yang ke sholat dua rakaat selesai ya. Dan juga mereka pas sudah berkata. Lambat, mereka lambat, dua rakaat habis kemudian kedua jangan. Ino lamun tengah dua akal ta Bapak. Lagu Nabi nyuruh ita lamun nawah kamat suruh nita batalang salat. Beda itu. Beda kalau itu. Wala tubtilu a'malakum, jangan batalkan amalan kalian dengan riya, dengan sum'ah. Ya kenana? Jelas Bapak ke? Iya. La ilaha illallah.
Wop dulu, cuman selesai nih, masih nih Bapak cuman puas jawaban ini. Jangan ada sertifikat, kalau sholatnya sak nanti ya tidak kapah petang sekali. Terus? Enggak, ini yang mana selatan. Lihat nih Bapak, kita pertanyaan yang pertama dulu. Idza uqimatis sholatu fala sholata illal maktubah. Nah, kalau sudah dikumandangkan iqamah, tidak ada sholat sunnah kecuali sholat Nabi mbak ada itu nih Bapak. Namun tengah dua akal aja tuh, masih perlu kamat tuh, masih sesuai ngatur sab lah, namun tengah dua akal. Angkatlah namun tengah dua akal, ini girang tengah lawan sunnah jemaah sesuai. Ya, kalau sudah kamat, kalau sudah batalan wah. Ya, kenapa? Apalagi kita ngajar apa? Sab pertama. Ya. Dan kita mengajar apa? Takbiratul ihram bersama imam. Petang dasa jelo, lamun takbiratul ihram kanca imam, kutibat lahu bara'atan. Dia mendapatkan dua keselamatan. Keselamatan dari api neraka, wa bara'atun minan nifaq, dan keselamatan dari penyakit kemunafikan. Nah, dua muda Bapak. Lagu lamun dah turut, aduh puluhan juta ngapa tuna nabe ngana. Wah takbir imam no. Lampu telah tidak takbir burung tidak mau. Nah, wallahu taala ala wa ala. Kasih terakhir no. Ini bagus kemarin pegawaian no. Terus macam baca dari Allahumma sama nih. Kah terus. Ende nara dalilnya. Tidak ada dalilnya. Iya. Nabi itu mulai salatnya cuma azan, iqamat, selesai salat zikir, jari wah. Jelas? Tidak ada amalan-amalan yang lain. Ini hebatnya kita sekarang ini ngasar, ya tanggornya isi ngasar dulu lagu kadang-kadang sekejik dang isi masjid. No? Ya hebat itu para jamaah. Ngasar macam tetanggoran ini para jamaah. Muslimin muslimat mari berjamaah sholat, pahalanya 27 derajat lagu sepi doang. La ilaha illallah. Selesai sholat bersalawat lagi. Ampuk bukan Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sal. Nah. Kalau Allahumma sholli betul, Allahumma salli beda artinya. Apa arti salli? Hiburlah. Wahai Allah hibur Nabi Muhammad. Bukan bersalawat kepada Nabi Muhammad. Jelas ini? Wallahu ta'ala ala wa alam. Demikian kajian kita. Terlalu panjang ini para jamaah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.